Jadi dengan dua modal sosial ini gitu ya, Budiman mudah sekali untuk dikemas gitu ya, menjadi satu alasan kenapa Ibu Mega kemudian misalkan nanti memilih Budiman Sujatmiko. Karena dua modal sosial ini nggak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin membahas tafsir politik dari pernyataan Ibu Megawati di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin. Karena banyak orang sudah terlanjur kecewa dengan pidato Ibu Mega karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka berharap ada nama capres yang diumumkan tapi ternyata nggak ada gitu ya. Bahkan sinyal atau tanda-tandanya itu juga nggak ada gitu. Bu Mega juga nggak menyebutkan misalkan capresnya nanti rambutnya putih gitu ya, nggak ada itu, atau giginya putih, gitu. Nggak disebutkan sama sekali, sehingga orang-orang sudah terlanjur kecewa dan hanya terfokus kepada pidato Ibu Mega, sampai kemudian lupa bahwa sebenarnya di hari yang sama Ibu Mega itu sempat diwawancarai sama Kompas dan ditanyai terkait calon presiden Indonesia selanjutnya. Nah, Ibu Mega itu menjawab dengan cukup cukup penuh tanda, penuh sinyal gitu. Tapi mungkin banyak orang sudah terfokus kepada pidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan sampai kemudian lupa sama video ini, atau mungkin banyak orang nggak tahu. Jadi sebelum lebih lanjut silahkan tonton dulu video berikut ini. Pemimpin kayak apa sih yang bisa kita harapkan terus-menerus gitu? Jangan ngoceh aja. Lo berani tanggung jawab, saya pasang badan, bisa jadi presiden gitu. Gue bisa jadi presiden, ya cari aja dah sana. Yang ngomong kayak gitu sopo wae, aku sih diam aja. Kan kita kalau melihat dari tadi, kalau saya bilang, saya menyebut cakrawala berpikir tuh karena mesti bayangan saya tuh lebar gitu loh. Dianya, saya nggak akan berpikir kalau seperti orang sevisioner bapak saya gitu loh. Nah, dari pernyataan Ibu Megawati gitu ya, saya melihat ada satu kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budiman gitu. Jadi di bulan Desember 2022 lalu saya kan ketemu dengan Mas Budiman dan kemudian bikin video wawancara gitu ya, dan sudah tayang semuanya di Siwot TV ini. Dan waktu itu Mas Budiman itu sempat request di video terakhir, di part keempat atau terakhir, itu Mas Budiman minta agar judulnya adalah Ibu Megawati Rindu Cinta Pertamanya, yaitu adalah Bung Karno, karena cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Jadi Bu Mega ini rindu cinta pertamanya gitu. Nah, waktu itu saya sempat gak setuju dengan Mas Budiman, karena kalau judulnya cuma kayak gitu, ini kurang menggebrak gitu, kurang kuat gitu. Tapi karena itu permintaan dan saya pikir-pikir ya udahlah, masuk akal permintaannya, jadi saya tulis persis seperti yang diminta oleh Mas Budiman Sujatmiko. Nah, kemarin gitu ya, di 11 Januari ini di wawancara Ibu Megawati dengan Kompas, itu terkonfirmasi bahwa nampaknya memang Ibu Mega sangat-sangat merindukan sosok Bung Karno gitu. Makanya kemudian Ibu Mega bercerita bahwa pemimpin selanjutnya, presiden selanjutnya, ya Bu Mega tuh nggak berharap bisa sevisioner Bung Karno gitu ya, karena mungkin susah. Ya, tapi minimal itu ya hampir menyamai atau di jalan yang sama gitu, yang sama-sama visioner, yang punya cakrawala berpikir dan kemudian berwawasan luas gitu. Itu yang diharapkan oleh Ibu Megawati. Dan waktu itu saya menyimpulkan bahwa kalau Ibu Mega rindu sosok atau orang yang dia cintai pertama kali, yaitu Bung Karno, maka capres dari PDI Perjuangan dalam kesimpulan saya itu sulit sekali kalau kemudian dijatuhkan kepada Mbak Puan. Ya karena pertama Mbak Puan itu ya perempuan gitu ya. Ini bukan soal masalah gender, tapi secara look, secara kerinduan seorang anak perempuan, seorang Ibu Megawati gitu ya kepada sosok ayahnya pasti kan ya laki-laki gitu. Sehingga
Saya pikir kalau pernyataan Ibu Mega ini sesuai dengan pernyataan Mas Budiman Sujatmiko yang rindu cinta pertamanya, maka pasti calon presidennya adalah laki-laki. Dan secara kebetulan hari ini saya baca berita bahwa Mbak Puan mengatakan bahwa capres dari PDI Perjuangan nggak harus Mbak Puan. Jadi Mbak Puan juga sebenarnya tahu nih bahwa capresnya bukan dia gitu, bukan Mbak Puan gitu. Jadi kalau sekarang relawan-relawan Ganjar sudah ngamuk-ngamuk, wah kalian salah tuh kayaknya, salah ngamuk kayaknya. Tapi selanjutnya ini yang menurut saya sangat penting gitu ya, dan menjadi semacam jawaban dari video-video saya sebelumnya. Silahkan tonton dulu video berikut ini. Bukunya itu, atau bukan buku, itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu mengolah pikirannya, sehingga menurut saya sebuah hal yang luar biasa. Menurut saya, kelas 3 SMP, saya pernah bikin paper tentang PNI di SMP 1 Majenang Cilacap. SMP. Saya mereview satu buku karya Profesor Nazarudin Samsudin, judulnya PNI dan Kepolitikannya. Kelas 3 SMP saya bikin review sekitar 50 atau 60 halaman. Karena dan saya bahkan bikin gambar PNI saya pasang di rumah mbah saya yang kepala desa. Nah, waktu itu kan kepala desa di zaman Orde Baru pasti Golkar, bahasanya Golkar. Tapi saya bikin gambar PNI kepada segitiga, dan saya bikin review buku tentang buku PNI itu kelas 3 SMP. Karena memang bagi saya berpolitik itu bukan sekedar ikut pemilu, tidak. Berpolitik bukan sekedar jadi caleg, berpolitik bukan sekedar jadi menteri, bukan sekedar jadi presiden, bukan. Bagi saya berpolitik itu adalah misi hidup. Bagi saya berpolitik. Nah, jadi ketika Ibu Mega menyampaikan pernyataan yang semacam itu, otomatis saya jadi teringat dengan pernyataan Mas Budiman Sujatmiko bulan Desember 2022 lalu atau bulan lalu gitu ya, yang saya wawancarai. Jadi pernyataan Mas Budiman seperti satu jawaban dari apa yang diharapkan oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega bilang di usia 16 tahun sudah mengolah pikirannya. Nah, Mas Budiman kebetulan ketika SMP sudah mereview buku tentang PNI dan kemudian itu sampai ditulis puluhan lembar. Nah, ini kan sesuai secara mengolah pikirannya sejak masih muda. Lalu selain itu terkait visioner, terkait cara berpikir yang visioner, yang memiliki cakrawala berpikir luas gitu ya. Itu juga sesuai dengan Budiman Sujatmiko. Karena saya pernah ketemu di Bandung, mungkin videonya besok mungkin kalau nggak salah akan tayang gitu ya. Tapi kan sekilas teman-teman sudah lihat tuh wawancara saya dengan Mas Budiman di rumah Indonesia Menggugat, di tempat Bung Karno menyampaikan pledoinya di hadapan penjajah Belanda gitu. Itu juga Mas Budiman tuh cerita bagaimana algoritma, bagaimana cara berpikir atau cara bekerja Bung Karno. Sehingga saya pikir ini jangan-jangan capresnya dari Budiman Sujatmiko gitu. Ya karena gini, ada satu cerita yang saya sulit untuk menjelaskannya, tapi kira-kira gini, bahwa Mas Budiman Sujatmiko tampil di Sewo TV itu kan nggak mungkin secara kebetulan gitu ya. Dalam politik nggak ada yang kebetulan. Tapi waktu itu dalam keyakinan saya, kesimpulan saya, Mas Budiman ini calon menteri gitu. Karena tepat setelah video saya tayang dengan Mas Budiman, secara kebetulan tiba-tiba muncul isu reshuffle dan mengganti menteri-menteri dari Nasdem. Salah satu menterinya adalah Menteri Pertanian. Nah, kebetulan waktu itu yang viral dibicarakan oleh banyak orang, oleh banyak pengamat, yang layak untuk masuk di reshuffle selanjutnya adalah Budiman Sujatmiko dan Andika Perkasa. Jadi Andika Perkasa diplot sebagai Menteri Kehutanan, Budiman Sujatmiko diplot sebagai Menteri Pertanian. Dalam keyakinan saya waktu itu, mungkin Mas Budiman nanti ini calon menteri nih kayaknya gitu ya. Tapi setelah mendengar pernyataan Ibu Megawati kemarin, saya kok jadi curiga jangan-jangan capresnya Mas Budiman ini gitu. Karena Mas Budiman di video sebelumnya pernah bilang kayak gini, bahwa beliau sudah dipanggil sama Ibu Megawati gitu ya, dan
nggak tahu bahas apa aja, tapi ya kira-kira cerita Bung Karno gitu. Nah, kalau kalian teman-teman nonton video saya dengan Mas Budiman, sebenarnya apa yang diceritakan oleh Mas Budiman Sujatmiko hampir sama dengan pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Hampir sama gitu. Ya nggak sepenuhnya sama, tapi poin-poin pentingnya itu ada gitu. Kecuali soal isu 3 periode ya, itu nggak dibahas sama Mas Budiman. Tapi selain itu hampir sama semuanya. Sehingga saya pikir apa jangan-jangan yang dimaksud oleh Ibu Megawati ini Budiman Sujatmiko gitu. Karena secara pengambilan video gitu ya, videonya Bu Mega kan 11 Januari, sementara video saya itu 21 Desember 2022, bulan sebelumnya gitu. Jadi kayaknya memang ada semacam skenario, kesengajaan, apa itu saya nggak ngerti, tapi dalam kesimpulan saya hari ini, Mas Budiman itu seperti sedang ingin melaju ke satu tempat gitu ya, yang kemudian butuh jembatan, dan jembatan itu kayaknya saya gitu, yang kemudian beliau lewati untuk sampai ke seberang gitu, atau ke calon presiden Indonesia. Nggak tahu lah, ini benar salah nggak tahu, tapi dalam pengalaman saya gitu ya, apa yang disampaikan oleh Mas Budiman dan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sama persis, hampir sama persis. Dan apa kriteria yang disampaikan oleh Ibu Mega yang sejak usia 16 tahun mengolah pikirannya atau sama cara berpikirnya seperti Bung Karno, cara kerjanya sama seperti Bung Karno, visioner juga seperti Bung Karno, itu hari ini ada di Budiman Sujatmiko. Tapi gini, itu kan keputusan Ibu Mega gitu ya. Sebagai ketua umum partai, beliau berhak untuk menentukan siapa saja. Dan ya siapa aja terserah Bu Mega gitu. Saya kalau misalkan Mas Alif sebagai capres bisa aja gitu ya. Itu terserah Bu Mega kan gitu. Jadi kalau kemudian menunjuk Budiman Sujatmiko itu bisa saja gitu ya. Dengan alasan-alasan visioner tadi yang sejak muda kemudian sudah mengolah pikirannya. Tapi bagi saya ini nggak cukup gitu. Kalau cuma modalnya ini nggak cukup. Karena ya bisa aja kriteria yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan tidak sesuai dengan keinginan rakyat, tidak sesuai dengan minat rakyat gitu. Ya percuma misalkan ada sosok yang bagus, capres yang bagus, tapi rakyat kurang suka atau tidak punya alasan untuk memilih dia. Jadi ya percuma Mas Budiman misalkan sebagus itu seperti yang dalam keyakinan atau penilaian Ibu Mega kalau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Jadi saya kemudian mencari tahu sisi lain cerita-cerita terkait Mas Budiman ini yang mungkin bisa dijadikan satu andalan untuk melawan capres-capres yang lain. Karena capres yang lain kan katakanlah ada Anies Baswedan yang mungkin, tapi susah lah dia maju. Tapi yang paling mungkin maju kan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto gitu ya. Yang paling mungkin dan paling bisa maju ini kan dua orang ini gitu ya. Dua pimpinan koalisi. Nah, kalau kemudian lawan politiknya adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Airlangga Hartarto gitu ya. Ini dari nama capres yang ada ini gitu ya. Ini kan adalah nama-nama yang kalau kita tanya apa prestasinya, orang-orang bingung jawabnya. Iya kan? Atau silakan buka deh di semua lembaga survei, entah itu capres ataupun cawapres. Kalau kita tanya apa prestasinya, tanya ke masyarakat maksudnya gitu ya. Masyarakat itu pasti bingung gitu. Apa ya? Prabowo, Anies, Airlangga, Erik, AHY, apalagi Caimin. Puan Maharani, sebut aja siapa aja gitu. Memang mereka terkenal, Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, Airlangga sebagai Menteri, Prabowo juga Menteri, terkenal semuanya gitu. Tapi kalau ketika ditanya apa prestasinya, apa yang sudah dia lakukan untuk negeri ini, mereka nggak punya gitu. Mereka nggak ada jawaban yang pas atau yang menarik gitu. Sehingga narasi yang akan dibangun itu akan susah payah sekali untuk memenangkan Pilpres 2024. Sementara Budiman Sujatmiko ini punya dua andalan, punya dua cerita yang statusnya ini sudah jadi legenda gitu. Dibicarakan semua orang, diyakini oleh semua orang di Indonesia. Bahkan kalau ada orang nggak tahu, ketika diberitahu itu pasti merinding tuh. Jadi mau saya sebutin ini cerita legendanya gitu ya. Yang pertama adalah perlawanan Budiman Sujatmiko atas rezim Soeharto. Jadi dulu ketika ada peristiwa Kuda Tuli, penyerangan terhadap kantor PDI Perjuangan waktu itu,
itu kan yang melakukan perlawanan adalah teman-teman Mas Budiman Sujatmiko atau dari PRD. Jadi anak-anak muda ini melakukan perlawanan sehingga Soeharto itu geram, marah gitu, dan kemudian mengincar atau nguber-nguber Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya. Jadi teman-temannya Mas Budiman ada yang ketangkep, ada yang hilang, ada yang mati dibunuh gitu. Dan kemudian Budiman termasuk yang beruntung karena dia bisa lari terus gitu ya, terus bergerak dengan teman-teman yang lain dan selamat gitu. Nah, setelah cukup lama dijadikan target utama pemerintah rezim Soeharto gitu ya, yang kalau ketemu Budiman tuh harus tembak mati aja langsung gitu. Ini karena Mas Budiman berhasil sembunyi gitu ya. Setelah cukup lama dia keluar dari persembunyiannya, bukan keluar sih, dia ditemukan pada akhirnya sama aparat gitu. Tapi waktu itu posisi Soeharto sudah cukup melemah sehingga posisi Budiman ketika ditemukan waktu itu masih hidup dan kemudian dipenjara, dia dimasukkan ke dalam penjara gitu. Nah, dengan perlawanan Budiman Sujatmiko ini, maka proses kejatuhan Soeharto itu jadi jauh lebih cepat. Dan memang banyak sebenarnya orang yang melawan Soeharto, yang turun demonstrasi ke jalan, banyak orang. Tapi yang kemudian dijadikan target utama, diumumkan untuk dicari gitu ya, itu cuma Budiman Sujatmiko. Orang lain tidak ada yang punya pengalaman seperti ini dan gak ada yang bisa mengklaim jejak sejarahnya Mas Budiman Sujatmiko ini. Jadi berkat dia gitu ya, Soeharto lengser lebih cepat dan kemudian terjadi transisi pemerintahan dan kita bisa menjadi negara demokrasi yang seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya Mas Budiman setelah masuk penjara itu kan kemudian dibebaskan sama Gus Dur. Tapi cerita ini sudah legenda gitu. Sudah menjadi cerita rakyat dan dipercayai, diyakini oleh semua orang dan gak akan bisa dibantah karena ini sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Desa. Ternyata banyak juga orang nggak tahu bahwa ternyata Undang-Undang Desa itu digagas sama Mas Budiman Sujatmiko ketika menjadi calon legislatif. Jadi Undang-Undang Desa ini dijadikan janji kampanye Mas Budiman untuk digolkan menjadi undang-undang dan akhirnya benar-benar berhasil digolkan menjadi Undang-Undang Desa gitu ya, sehingga sekarang kita bisa melihat pembangunan di desa itu begitu masifnya, begitu cepatnya sehingga terjadi akselerasi pembangunan yang merata di setiap desa karena pemerintah memberikan setiap desa itu rata-rata sekitar 1 miliar rupiah untuk setiap desanya, sehingga dengan dana itu terjadi akselerasi pembangunan dan ini gagasannya, otaknya, awal pencetusnya adalah Budiman Sujatmiko. Jadi berkat Mas Budiman ini desa sekarang itu jadi lebih kuat, BUMDes jadi lebih kuat, UMKM juga lebih stabil gitu. Sehingga ketika terjadi krisis kita tidak terlalu terdampak karena di desa sudah berhasil diamankan dengan Undang-Undang Desa itu gitu. Jadi dengan dua modal sosial ini gitu ya, Budiman mudah sekali untuk dikemas gitu ya, menjadi satu alasan kenapa Ibu Mega kemudian misalkan nanti memilih Budiman Sujatmiko karena dua modal sosial ini gak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Kalau Budiman kemudian melawan Prabowo gitu ya, jelas Budiman akan menang mudah gitu. Karena Prabowo punya utang sosial gitu ya, karena dia masuk sebagai tim mawar, tim penculikan gitu ya. Ya dulu kan sampai dipecat dia dari TNI gitu. Jadi sementara di sisi lain Budiman adalah orang yang melawan rezim Soeharto. Prabowo adalah bagian dari rezim Soeharto karena dia adalah menantu dari Soeharto waktu itu. Jadi kalau lawannya Prabowo Budiman pasti menang Budiman. Karena ini bertolak belakang sekali gitu. Prabowo punya hutang sosial, Budiman punya modal sosial dengan Undang-Undang Desa dan perlawanan terhadap Soeharto di tahun 97 lalu. Nah, Anies Baswedan, ya meskipun ini nggak masuk hitungan sebenarnya, kurang lebih sama, dia punya hutang sosial gitu. Karena dia memainkan politik sara, politik identitas di tahun 2017 lalu, sehingga itu membuat muak banyak orang di Indonesia yang rata-rata mayoritasnya itu nasionalis gitu. Jadi Anies mungkin bisa menang di Jakarta sekali aja, tapi kalau kemudian diadu lagi tahun 2024 di Jakarta, dia nggak akan menang. Apalagi kalau kemudian mau ditawarkan ke nasional.
susah untuk menang. Makanya kemudian Anies coba masuk ke Kristen, masuk ke kelompok agama-agama yang lain untuk menetralisir atau mengobati luka-luka atau utang sosial yang sudah dia buat di tahun 2017 lalu. Dan itu yang nggak bisa gitu. Yang namanya sejarah utang sosial gitu ya, ini nggak bisa dibayar dengan apa namanya kerja-kerja hari ini. Itu akan selamanya tercatat sebagai sejarah gitu. Nah, kalau misalkan lawannya Anies atau Prabowo, jelas yang punya modal sosial adalah Budiman Sujatmiko. Karena ceritanya sekali lagi sangat-sangat legenda dan itu nggak bisa diklaim atau dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau bagi saya gitu ya, menjadi masuk akal kalau misalkan Ibu Mega dengan pemikirannya rindu dengan sosok Bung Karno gitu ya, dan itu ada dalam ciri-cirinya Mas Budiman Sujatmiko. Kemudian secara legenda, sejarah, narasi-narasi yang coba dimainkan nantinya itu adalah narasi heroik yang pernah dilakukan oleh Budiman Sujatmiko untuk kepentingan ratusan jiwa masyarakat Indonesia. Yang melengsarkan Soeharto itu kan juga dampaknya sampai sekarang. Undang-undang desa terdampak kepada ratusan juta orang di Indonesia. Jadi sampai di sini saya pikir apa yang dilakukan oleh Mas Budiman itu sudah cukup untuk meyakinkan Ibu Megawati mencalonkan Budiman Sujatmiko sebagai calon presiden Indonesia. Karena memang dia belum ada elektabilitasnya, belum ada di surveinya. Ya karena survei tidak menyebutkan namanya gitu. Kalau ini diberikan pilihan di survei gitu ya, kemudian diberikan pilihan Prabowo, Airlangga atau Anies, pasti Budiman yang menang gitu. Tentu saja dengan cerita-cerita dua legenda tadi gitu. Itu kalau dinarasikan nampaknya luar biasa. Nggak ada orang yang seheroik ini di Indonesia hari ini setelah Pak Jokowi gitu. Ya karena yang heroik itu Pak Jokowi yang pertama, yang punya nyali melawan Eropa gitu ya, yang punya nyali untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia. Itu kan nyali Presiden Indonesia tuh. Tapi di bawahnya itu tepat di bawahnya Budiman Sujatmiko. Nyalinya bukan lagi soal melawan Eropa, ngelawan Soeharto tuh. Yang mempertaruhkan nyawanya gitu ya. Itu kan yang nggak ada lah yang lebih heroik dari Budiman Sujatmiko. Dan saya nggak tahu gitu ya, ini benar atau enggak, tapi ide ini tercetus begitu saja ketika Ibu Mega diwawancara sama Kompas kemarin, dan saya merenung cukup lama untuk bikin video ini karena bisa aja Mas Budiman nggak setuju dengan ini atau orang lain banyak yang nggak setuju dengan ini, tapi bagi saya apa yang saya pikirkan itulah yang akan saya sampaikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.